Halo desainer, kembali lagi di channel saya, channel Bayu Desain. Di video kali ini saya akan coba berbagi tips bagaimanakah cara memahami style desain sebelum teman-teman mulai mendesain sebuah logo. Penasaran bagaimana caranya? Ikuti terus dan jangan kemana-mana. Oke teman-teman, kita langsung mulai ya tutorialnya. Di sini saya akan coba berbagi tips bagaimana caranya memahami sebuah style desain logo sebelum teman-teman ini mulai mendesain ya. Oke, di sini saya sudah mempunyai beberapa contoh-contoh logo-logo atau style logo ya. Pertama kita buka di sini dulu. Oke, di sini yang pertama ada logo klasik versus logo modern. Nah, apa itu logo klasik? Yang ciri-cirinya seperti ini. Dia kalau logo klasik itu cenderung susah diingat logonya dan cenderung banyak sekali ornamen-ornamen yang ada di dalam elemen desainnya. Seperti ini ya, ada elemen desain seperti ini, terus ada kayak elemen rangkaian bunga seperti ini. Dan logonya atau font-fontnya ini cenderung font-font runcing atau font serif ya. Jenis serif seperti Times New Roman, Trajan Pro, atau font-font jenisnya yang tipenya ini ada kaitnya, ada runcing-runcingnya. Nah, contohnya seperti ini. School dari ya, barbershop nih logo klasik. Dan dia cenderung banyak warna. Kalau logo klasik ini banyak warna tapi dia tetap warnanya ini tetap bagus, tetap mewah gitu. Ya, ada perpaduan antara hitam, ada gold, dan warna-warna merah lainnya seperti silver gitu. Kemudian yang sebelahnya di sini adalah logo modern. Modern di sini adalah logo-logonya seperti ini, simple, mudah diingat, dan tidak terlalu banyak ornamen. Jadi logonya seperti ini doang nih, select. Dan kombinasi warnanya tidak lebih dari 2 sampai 3 warna. Kalau ini kan paling 3 warna ya, biru, hijau, orange, sama merah. Maksudnya kombinasi dari 4 warna. Pokoknya yang biasanya yang modern seperti ini logonya tidak lebih dari 3 sampai 4 warna. Minimal ya 4 lah. Paling maksimal 4, minimal 3 lah. Dan logo modern ini font-fontnya juga cenderung simple dan mudah diingat seperti ini ya. Dan dia tipenya ini tipe sans serif atau tanpa kait. Tidak ada kaitnya, tidak ada runcing-runcingnya di tiap sudut-sudutnya. Nah, ini contoh font-font yang modern seperti ini biasanya memakai Nexa, font Gotham, kemudian font Arial, Calibri. Tapi yang sekarang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang ini biasanya sering memakai logo tipe modern ini dibandingkan mode klasik. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua ya, teman-teman. Kemudian di sini ada logo Meter dan Youthful. Nah, logo Meter dan Youthful ini pertama saya jelaskan di metodenya ya. Logo Meter ini maksudnya logo tipe logo yang serius. Waktu kita melihatnya ini tipe logonya ini serius, cenderung berat, dan dia kebanyakan memakai satu warna saja, satu style warna. Contohnya seperti ini logo Angkor Law. Dia logo di bidang perhukuman ya, cuma satu warna biru gelap, dan ini kan kesannya serius, dan dia cuma memakai kombinasi 1 sampai 2 warna, hitam dan biru navy ya. Ini adalah contoh logo-logo major, biasanya digunakan oleh perusahaan hukum dan pemerintahan seperti itu. Kemudian yang sebelahnya ada logo Youthful. Nah, logo Youthful ini tipenya dia lebih ceria, lebih fun, dan warnanya warna-warna cerah seperti warna biru muda, hijau muda, terus bisa juga kadang ada warna orange. Dan logo Youthful ini ketika orang pertama kali melihatnya, maka orang itu akan merasa terkesan merasa senang, merasa nyaman, dan merasa bahagia. Nah, ini adalah tipe-tipe logo Youthful. Kemudian tipe yang selanjutnya adalah tipe feminim dan maskulin.
Nah, feminim ini kita pasti sudah tahu dari namanya aja, feminim adalah logo-logo yang biasanya ini digunakan untuk perusahaan fashion atau kecantikan ya. Dan kadang-kadang juga ada perusahaan seperti kios-kios salon gitu pakai logo-logo jenis ini, beauty ini. Dan dia tipe fontnya yang digunakan font script, font yang tipis dan juga runcing seperti ini. Dan dia tipe logonya atau style logonya ini kebanyakan menggunakan pola atau garis-garis yang lemah lembut seperti ini ya, garis-garis yang melingkar-lingkar seperti ini, lemah lembut, halus, dan juga kefeminim-feminiman seperti kewanita-wanitaan ya, kefeminim-feminiman. Dan dia kebanyakan warna dari logo feminim ini warnanya bisa memakai warna pink, merah muda ataupun orange. Nah, kebanyakan sih warnanya menggunakan warna pink ya atau warna merah muda seperti ini ya. Ini contoh logo dari logo feminim ya. Kemudian di sebelahnya ini ada logo maskulin. Nah, kalau ini adalah kebalikan dari logo feminim. Logo maskulin ini kelihatannya tampak garang. Ini kan kelihatan garang ya. Tampak tegas, gagah berani, kokoh. Dan dia cenderung fontnya ini font keras, font yang tebal. Dan dengan kombinasi warna yang tebal pula. Kebanyakan dia menggunakan warna-warna biru tua ataupun hitam. Nah, ini adalah ciri-ciri dari logo tipe maskulin ya, style maskulin. Kemudian dan biasanya untuk logo maskulin ini dipakai untuk perusahaan yang bergerak di bidang olahraga seperti sport ya, ataupun juga bisa dipakai untuk perusahaan jasa konstruksi seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke logo yang selanjutnya, ada logo playful dan sophisticated. Ini saya bahas yang pertama dulu. Playful ini logonya banyak warna, cenderung banyak warna, dan kesannya ini adalah fun, kekanak-kanakan ya. Kalau kita lihat di sini aja kita sudah tahu logonya ini fun, dan dia pakai font-font yang jenis-jenis font-font lucu, font-font jenis anak-anak lah, font-font yang lucu. Banyak warna, kombinasi dari beberapa warna, bisa warna biru, kombinasi warna orange. Pokoknya dia intinya dalam satu logo ini banyak warna. Teman-teman kalau lihat logo-logo yang kombinasi banyak warna dan cerah-cerah seperti itu, berarti dia termasuk logo playful. Kemudian di sini ada logo sophisticated. Apa logo sophisticated maksudnya di sini adalah logo yang unik teman-teman. Misalkan kombinasi antara teks atau tipografi dengan objek. Misalkan di sini ada contoh logo nibir ya. Jadi dia logonya unik sekali. Jadi di B-nya ini, negatif space-nya ini membentuk objek beruang, hewan beruang ya, membentuk sebuah beruang. Dari B sampai A-nya yang kedua ini, dia membentuk badan beruang. Ini unik sekali logonya, bir. Dan dia termasuk logo yang sophisticated ya. Maksudnya dari sophisticated ini logonya ini unik, canggih, dan beda dari yang lain. Ini biasanya logo-logo seperti ini sering dipakai untuk perusahaan-perusahaan teknologi ataupun logo-logo perusahaan yang bergerak di bidang olahraga. Ini sophisticated. Kemudian contoh lagi di sini ada geometrik dan organik. Nah, geometrik ini logo yang banyak sudut ya. Di setiap sudut-sudutnya itu banyak sudutnya, dan sudutnya ini termasuk sudut-sudut yang runcing biasanya. Dan dia logonya cenderung kaku ya, kaku dan cuma menggunakan 1 sampai 2 warna. Ya paling simple ini, paling sedikit sih satu warna doang. Ini seperti ini, dia cuma pakai satu warna biru gelap. Kemudian di sini ada teks. Nah, ini adalah ciri-ciri logo geometrik. Kemudian di sebelahnya ada logo organik. Nah, kalau organik ini dia tipenya tidak terlalu banyak sudut. Dia kebanyakan sudutnya ini tumpul ya, tumpul, dan jarang sekali ada sudut-sudut yang runcing seperti ini ya.
dan cenderung logonya ini logo-logo yang simple. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat logo Baskin Robin, nah seperti itu contohnya. Ini logo tipe-tipe logo yang organik. Oke, kita lanjut ke berikutnya, economical dan luxurious. Nah, economical di sini dia logonya cenderung apa ya? Kalau kita lihat pertama kali itu, wah logonya ini benar-benar simple, hemat warna ya. Cuman karena dia cuman menggunakan 2 warna saja teman-teman. Ini misalkan di sini hijau tua, terus di sini ada coklat, dan tulisannya ini mengikuti dari warna logonya ini teman-teman, warna simbolnya. Economical, dari kata-katanya saja kita sudah bisa mendeskripsikan. Ekonomik artinya dia hemat ya, hemat tempat, dan penempatan elemen desainnya itu sangat simpel sekali, sangat bagus. Dia di samping sini juga, di sini ada tulisannya mengikuti ya, sejajar dengan logonya. Economical itu berarti hemat ya. Logo-logo yang baik hemat di warnanya, terus hemat bentuknya. Kemudian di sini ada luxurious. Nah, karena luxurious ini logo-logo yang cenderung mewah ya. Sebenarnya untuk luxurious sendiri ini logonya mirip seperti yang pertama tadi, logo klasik. Dia logo-logonya cenderung banyak ornamen ya, memakai berbagai macam ornamen desain seperti ini. Dan dia kebanyakan warna-warna yang digunakan ini warna-warna yang mewah, seperti warna gold, silver. Nah, warna-warna seperti ini perpaduan antara warna hitam dan gold seperti ini. Dia termasuk logo-logo luxurious, atau bisa juga sama seperti yang tadi yang pertama ya, logo klasik. Kemudian di sini ada lagi logo abstrak. Nah, logo abstrak di sini ini logonya tidak begitu jelas menyampaikan pesan kepada audiens ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat motion fotografi, kalau di sini kan dia logonya abstrak ya, tidak terlalu jelas, dan terkesan kesannya itu dia bagaimana ya? Misalkan di sini kan ada motion fotografi. Nah, dia logonya ini membentuk sebuah kayak lensa kamera, tapi dia dibikin secara abstrak. Jadi tujuan dari logo abstrak di sini adalah, maksud logo abstrak di sini adalah logonya ini tidak begitu jelas, tapi dia memiliki pesan tersembunyi sangat mendalam teman-teman. Kalau kita lihat di sini motion fotografi, dia membentuk sebuah simbol kamera ya, simbol kamera. Kemudian dia ada ini berbentuk seperti pixel-pixel ya, dibentuk dari pixel-pixel. Nah, dia berarti perusahaan yang bergerak di motion graphic. Waktu kita pertama melihat ini, wah pasti orang bingung, wah ini logo bentuk apa ini? Apakah logo bentuk layang-layang, ataupun bentuk logo belah ketupat, ataupun yang lain? Ini kadang orang-orang pertama kali bingung, tapi ketika orang 2 kali melihatnya, maka dia akan bisa menyimpulkan, oh ternyata ini adalah logo yang bergerak di bidang fotografi. Nah, seperti itu teman-teman, logo abstrak. Jadi si perusahaan ini tidak, atau si pembuat logo ini tidak menyampaikan pesannya secara langsung, tapi secara abstrak, dan pesannya itu terkesan tersembunyi teman-teman. Oke, kebalikannya di sini ada logo literal. Nah, kalau logo literal ini kebalikan dari logo abstrak. Dia jelas ya, logonya jelas. Kalau kita lihat di sini dia ada banteng Red Bull ya, logo Red Bull ini. Nah, kita tahu pasti logonya ini berbentuk banteng ya, logonya berbentuk banteng, dan orang bisa langsung tahu, oh ini tipe logo apa dan untuk ciri-ciri perusahaan apa. Nah, contoh lagi, yang contoh logo literal itu logo Apple ya. Logo Apple itu kan bentuknya seperti Apple ya, dan di atasnya di pojok kanan atas itu ada kayak potongan ya, potongan gigitan buah apel. Nah, pasti orang-orang udah tahu, wah ini logo yang bergerak di bidang minuman, atau logo yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi atau informasi. Nah, seperti itu ciri-ciri logo literal.
Oke teman-teman, itu tadi beberapa style desain yang wajib teman-teman ketahui sebelum teman-teman mulai mendesain sebuah logo. Jangan lupa sampaikan di kolom komentar di bawah. Apabila teman-teman ada pertanyaan, nanti pasti saya akan bantu jawab. Klik like jika teman-teman suka video ini, share jika dirasa bermanfaat, dan subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten video berikutnya. See you on next video dan salam.